saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan coba share tentang kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 100 yang ke-19 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Hari ini kita akan coba share. Saya akan memberikan judul hidup dalam perjanjian atau hidup dalam kesepakatan dengan Tuhan, supaya bumi penuh dengan kerajaan Allah, atau kita menjadi dampak, ya. Jadi sistem penginjilan itu tidak hanya dengan lisan saja, tetapi dengan kita berdampak dalam segala aktivitas kehidupan. Itu juga adalah sebuah penginjilan lewat hidup kita, lewat hubungan kita. Ya, pada prinsipnya bahwa Alkitab menuntut kita untuk menjadi garam dan terang, menjadi berdampak buat dunia, agar dunia ini bisa diselamatkan. Ya, saudara, ada 4 prinsip yang saya coba sharekan dengan saudara. Prinsip yang pertama, kalau kita mau mengikat sebuah perjanjian, kita perlu tahu tujuannya. Yang pertama, kita menangkap visi. Kita harus ada tujuan, menangkap sesuatu dari Allah. Karena kalau kita bicara tujuan, bicara visi, berarti kita tahu bahwa kita diciptakan untuk sebuah tujuan itu. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita diciptakan untuk sebuah tujuan, kita akan membuat hidup kita berkualitas, akan membuat hidup kita lebih bermanfaat. Kenapa? Kita sudah menyadari bahwa kita diciptakan bukan untuk jadi sampah, tapi saya percaya kita diciptakan oleh sebuah tujuan. Saya berikan contoh seperti gelas yang saya pegang ini. Ini manusia yang ciptakan, tapi dia tahu tujuannya untuk apa. Dan saya yakin gelas yang saya pegang ini bukan cuma untuk kopi, untuk teh, tapi dia diciptakan bukan untuk menjadi kipas angin atau AC. Kenapa? Tujuannya kita tahu, kita ciptakan ini. Dan begitu juga Tuhan. Nah, kita mau tahu tentang tujuan itu, bertanya kepada pencipta, bukan kepada pendeta, bukan. Karena pentingnya kita bertanya, pentingnya kita bergaul erat dengan Tuhan, supaya apa? Kita menyadari. Ya, yang pertama tujuan, yang kedua ada persetujuan. Kalau kita sudah sepakat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah merasa capek. Kalau kita sudah menangkap visi, tujuan, mimpi kita, sebagaimana Yusuf menangkap visi, menangkap satu tujuan hidup yang Tuhan sudah tentukan buat Yusuf, dia terus hidup dalam ketaatan. Apapun yang dia alami, kan saya yakin ketika dia cerita kepada abang-abangnya, bukannya dia mengalami respon yang positif dari mereka, tetapi kita melihat Yusuf akhirnya dijual, dijatuhkan ke sumur, dijual ke Mesir. Dan kita melihat secara logika, kita berpikir ini nggak masuk akal. Harusnya Yusuf tinggal di tempat orang tuanya untuk sekolah, pendidikan yang tinggi supaya dia menjadi orang besar. Enggak, saudara. Sekali lagi saya mau berkata, apa yang dialami Yusuf itu adalah proses Tuhan menggenapi visi Tuhan dalam hidup Yusuf. Dia harus masuk penjara, dia difitnah,
Tolong perhatikan, yang pertama ada tujuan, ada persetujuan. Yang kedua, kita bersetuju dengan Tuhan. Yang ketiga, ada materai. Ya, jadi kita nggak sembarangan. Kita adalah orang-orang yang diurapi. Kita dimaterai oleh Roh Kudus. Kita orang-orang yang ketika kita dimaterai, kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita orang-orang yang bisa menangkap pewahyuan, karena fungsi Roh itu di situ. Kita menangkap pewahyuan. Ya, ada hati nurani dalam sebuah hubungan yang erat dengan Allah. Nah, itu fungsi Roh. Yang keempat, ada pertukaran milik. Paulus berkata begini, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Artinya gini, kalau kita bergerak, kita melangkah, kita bertindak, kita melihat sesuatu, kita berkata tentang sesuatu, semua di bawah kendali Tuhan. Dan kita yakini bahwa kalau hidup kita di bawah kendali Tuhan, hidup kita dalam sebuah ketaatan, Yusuf apapun yang dia alami, dia tetap hidup taat. Karena hanya ketaatanlah yang akan membuat hidup maksimal. Dan yakin bahwa orang yang taat, promosi akan datang dari Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, orang yang taat, promosi akan datang dari Tuhan. Waktu kita taat, kita hidup dalam otoritas, hidup dalam kendali Tuhan. Tapi ketika keluar kita dari otoritas itu, kita bukan dalam kendali Tuhan. Tapi ketika kita hidup dalam otoritas, tidak ada cara lain. Kita harus hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan adalah metode Tuhan untuk membawa kita maksimal. Ikatlah perjanjian. Alkitab berkata begini, datanglah kerajaanmu di bumi akan seperti di surga. Kalau kita hidup senilai dengan Allah, senilai dengan Raja kita, sekarakter dengan Allah, hidup kita akan berdampak. Orang akan melihat, base dahsyat, luar biasa. Hubungan kuat dengan Tuhan, hubungan kuat dengan manusia. Jadi hiduplah dalam otoritas secara sepenuh. Supaya apa? Kita berdampak, kita mengimpartasi nilai-nilai kerajaan buat banyak orang. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Hiduplah dalam nilai-nilai kerajaan. Shalom.